Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kompetensi dasar mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Indikator pembelajaran menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tujuan pembelajaran dengan membahas atau mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pokok bahasan kita, fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan merupakan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta secara matematis. Bentuk fungsi permintaan. QD sama dengan A min BP, di mana QD sama dengan jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, B adalah gradien atau kemiringan atau slope, A adalah angka konstanta. Jika kita lihat dari fungsi ini, di mana A min B, ini menunjukkan bahwasanya sesuai dengan bunyi hukum permintaan, bahwasanya hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang itu mempunyai hubungan yang negatif atau korelasi yang negatif atau berbanding terbalik, di mana harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Sebaliknya, harga barang turun, jumlah barang yang diminta adalah naik, sehingga memiliki slope atau kemiringan negatif. Rumus menentukan fungsi permintaan. Di sini ada beberapa alternatif rumus untuk mencari atau menentukan fungsi permintaan. Ini yang secara umum kita gunakan di buku manapun, referensi buku manapun ya, di mana P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana harga 1 atau P1 adalah harga pertama, P2 harga kedua, Q1 jumlah barang diminta pertama, Q2 jumlah barang diminta kedua. Atau kalian bisa menggunakan alternatif rumus berikut ini. QD sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, buka kurung P min P1 plus Q1. Di mana P1 adalah harga pertama, P2 adalah harga kedua, Q1 adalah jumlah pertama, Q2 jumlah barang diminta kedua. Ingat ya, ini adalah beberapa alternatif yang bisa kalian gunakan untuk mencari atau menentukan fungsi permintaan, sehingga membentuk PD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BI. Ini alternatif yang kedua, jika yang dicari adalah PD-nya, P2 min P1, Q2 per Q2 min Q1, buka kurung Q min Q1 plus P1. Keterangannya sama dengan tadi ya. Contoh soal, data permintaan produk di pasar sebagai berikut. Pada saat harga 20.000 per unit, jumlah yang diminta 5.000 unit per hari. Pada saat harga naik 30.000, jumlah yang diminta berubah turun menjadi 4.000 unit. Nah, ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan ya, sehingga menunjukkan slope atau kemiringan yang negatif. Fungsi permintaan. Nah, saya di sini memilih rumus yang kedua untuk mencari PD-nya. Tadi sudah diketahui P1-nya adalah 20.000, P2-nya pada saat 30.000 yang diminta turun menjadi 4.000, pada saat 20.000 yang diminta 5.000. Sehingga kalau kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus, QD sama dengan Q2-nya 4.000 min Q1 5.000 per P2 30.000 min 20.000 sebagai P1, buka kurung P adalah variabel ya, variabel harga, P1 plus Q1. Kita lihat. Nah, hasilnya adalah 4.000 min 5.000 per 30.000 min 20.000 adalah memasukkan angka-angka ke dalam rumus tadi ya. P min 20.000 plus 5.000. Sehingga hasilnya min 1.000 per 10.000 P min 20.000 plus 5.000.
Kita hitung dulu, min 1000 kita sederhanakan dibagi 10.000 menjadi min 0,1. Ingat, yang ada di dalam kurung ini semua kita kalikan. Min 0,1 kali P menjadi min 0,1 P. Min 0,1 dikali min 20.000, min kali min sama dengan plus. Diperoleh hasil 0,1 dikalikan 20.000 menjadi 2.000. Plus 5.000, hasilnya QD sama dengan min 0,1 P plus 7.000. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan min 0,1 P plus 7.000. Jadi konstantanya adalah 7.000, kemiringan atau slope-nya adalah min 0,1 P. Fungsi penawaran merupakan hubungan antara variabel harga penawaran dengan variabel jumlah barang ditawarkan secara matematis. Bentuk fungsi penawaran QS sama dengan min A plus BP. Jadi kalau tadi A min BP, di sini plus BP. Min ini bisa min bisa plus ya konstantanya. Plus B, gradien menunjukkan kemiringannya adalah positif. Jadi hubungan antara harga barang dan jumlah barang ditawarkan adalah berbanding lurus. Rumusnya sama ya. Jadi untuk mencari fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, di mana P min P1 per P2 min P1 plus sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P1 harga pertama, P2 harga kedua, Q1 jumlah pertama, Q2 jumlah kedua. Atau alternatif lain, fungsi penawaran sama dengan tadi, Q sama dengan Q2 min Q1, P2 min P1, buka kurung P min P1 plus Q1. P1 sama dengan harga pertama, P2 harga kedua, Q1 jumlah pertama, Q2 jumlah kedua. Atau menggunakan rumus yang ketiga, jika dicari PS, PS-nya ya, P2 min P1 per Q2 min Q1, buka kurung Q min Q1 plus P1. Contoh soal. Data penawaran sepatu sebagai berikut. Pada saat harga 50.000, jumlah yang ditawarkan 75 pasang sepatu. Pada saat harga turun menjadi 40.000, jumlah yang ditawarkan berubah, ikut turun menjadi 70 pasang per hari. Buatlah fungsi penawarannya. Nah, di sini saya tetap konsisten menggunakan rumus biar tidak rancu nanti ya. Saya gunakan rumus yang kedua. P1 tadi diketahui 50.000, P2 40.000. Pada saat P1 50.000 yang ditawarkan 75 pasang atau Q1-nya 75. P2 40.000, Q2-nya yang ditawarkan atau jumlah sepatu yang ditawarkan 70 pasang. Kita gunakan rumus QS sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, buka kurung P min P1 plus Q1. Sehingga diperoleh Q sama dengan 70 min 75 per 40.000 min 50.000 P min 50.000 plus 75. 70 min 75 min 5 min per min 10.000 P min 50.000 plus 75. Diperoleh min 5 per min 10.000 diperoleh karena negatif dibagi negatif sama dengan positif 0,0005 P min 50.000 plus 75 diperoleh 0,0005 kali P sama dengan 0,0005 P min 0,0005 kali min 50.000 diperoleh min 25 plus 75. Sehingga QS sama dengan 0,0005P plus 50. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 0,0005P plus 50. Nah, ini menunjukkan bahwasannya angka konstanta adalah 50. Jadi tadi rumusnya boleh positif, boleh negatif ya.
kemudian plus 0,0005 ini adalah kemiringannya. Demikian yang bisa saya jelaskan.